Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Baik anak-anakku, sebelum menyampaikan materi, kita awali doa dulu. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan bab 3. Dalam bukumu bisa dibuka halaman 33. Ya baik. Bab 3 dengan tujuan agar kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen yang dibaca atau didengar. Ya, baik. Untuk mengidentifikasi unsur pembangun, kalian buka halaman 34. Anak-anak, halaman 34. Ya, baik, berikut. Mengidentifikasi cerita pendek atau cerpen. Nah, untuk memahami ini, kita pahami dulu satu, mengenal teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, barulah mengidentifikasi cerita pendek. Ya, baik, berikutnya. Satu, mengenal teks cerita pendek. Apa sih cerita pendek atau cerpen? Nah, cerpen adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Cerpen banyak dijumpai di majalah, tabloid, surat kabar. Kemudian dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adapun ciri-ciri cerpen atau cerita pendek antara lain sebagai berikut. Tulisan singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, tidak lebih dari 10.000 kata. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Habis dibaca dalam sekali duduk. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam atau tidak terlalu kompleks. Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Mempunyai alur tunggal dan alur lurus. Nah, itu adalah ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Ya, baik. Tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Ya. Saya ulangi lagi mengenai ciri-ciri cerpen. Tulisan singkat, padat, dan jelas. Tidak lebih dari 10.000 kata. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Habis dibaca dalam sekali duduk. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Alurnya tunggal dan alur lurus. Tokoh yang ada mengalami konflik sehingga menemukan solusinya. Nah, baik anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari cerita pendek atau yang sering disebut dengan cerpen. Ya, lanjut.
2. Mengidentifikasi cerita pendek. Mengidentifikasi cerpen merupakan kegiatan menguraikan, menjelaskan, menelaah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Kalian dapat mengidentifikasi isi cerpen dengan cara sebagai berikut. Membaca cerpen dengan seksama di setiap paragraf. Menuliskan pokok-pokok penting setiap paragraf dalam cerpen. Menentukan ide-ide pokok cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur cerpen. Menuliskan unsur-unsur tersebut dalam sebuah rangkuman yang berbentuk poin-poin. Ya, saya ulangi lagi. Dalam mengidentifikasi cerpen, kalian dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Membaca cerpen dengan seksama di setiap paragraf. Menulis pokok-pokok penting setiap paragraf dalam cerpen. Menentukan ide-ide pokok cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur cerpen. Menuliskan unsur-unsur tersebut dalam sebuah rangkuman yang berbentuk poin-poin. Kemudian bagaimana menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek? Nah, kita ketahui dulu yang pertama yaitu memahami unsur pembangunnya atau pembangun karya sastra khususnya adalah cerpen. Kemudian yang kedua, baru dapat menyimpulkan teks tersebut, cerpen tersebut. Baik, kita awali dengan memahami unsur pembangun karya sastra khususnya cerpen. Memahami unsur pembangun karya sastra khususnya cerpen atau cerita pendek. Dalam cerita pendek terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan yang berasal dari dalam cerpen dan unsur ekstrinsik yang berasal dari luar cerpen. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dan dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Ya, intrinsik, unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam karya sastra, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra. Untuk mengetahui, kita pahami lebih lanjut berikut. Unsur intrinsik. Apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Tema biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Kemudian yang kedua yaitu alur atau plot. Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Yang berikut tiga yaitu penokohan atau perwatakan atau yang sering disebut dengan karakteristik. Perwatakan atau penokohan atau karakteristik adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Penokohan sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan sekaligus menunjuk pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Ini tokoh dalam sebuah cerita. Berikut masih unsur intrinsik yaitu latar atau setting adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa di dalam sebuah karya. Masih unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita.
atau dari sudut mana pengarang memandang cerita. Sehingga ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Kemudian berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau melakukan sesuatu. Amanat sering disebut dengan hikmah cerita. Ya, itulah unsur intrinsik. Nah, berikut unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar karya sastra, khususnya cerpen yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada. Yang kedua, saya ulang, latar ideologi suatu negara, kondisi ideologi suatu negara sangat mempengaruhi hasil karya sastra. Di antaranya cerpen, setiap negara mempunyai ideologi yang berbeda, akan melahirkan hasil karya yang berbeda pula. Nah, ini berdasarkan keterangan dari latar belakang tadi. Kondisi politik suatu negara, kondisi politik suatu negara atau wilayah akan sangat mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Misalnya cerpen bergolakan tentang politik dalam suatu waktu akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Kondisi ekonomi suatu negara, kondisi perekonomian sebuah bangsa atau negara juga akan ikut berpengaruh terhadap hasil sebuah karya sastra, khususnya cerpen. Kemudian kondisi sosial suatu negara, selain kondisi ideologi, politik dan perekonomian suatu negara, kondisi sosial juga akan mempengaruhi hasil sebuah karya, yaitu unsur ekstrinsik. Kemudian masih unsur ekstrinsik juga. Yang kedua, biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis maksudnya adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang itu sendiri yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Antara lain ada nilai moral, yaitu nilai yang terkandung di dalam cerita pendek berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Kemudian masih nilai yang terkandung dalam cerpen setelah nilai moral yaitu nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan hasil-hasil kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Nilai agama atau religi adalah hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai sosial adalah nilai yang biasa dipetik dari interaksi tokoh yang ada di dalam cerita cerpen dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Ya, baik. Tadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut menyimpulkan teks cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan berbagai permasalahan yang menimpa serta bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut. Ada beberapa cara menyimpulkan teks cerpen antara lain sebagai berikut. Membaca teks dengan seksama. Memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. Ya, cerpen ini maksudnya bukan cerep, ya, kurang cerpen yang betul. Menulis ide pokok teks cerpen. Menemukan simpulan teks cerpen. Ya, saya ulangi. Mengenai cara menyimpulkan teks cerpen antara lain: 1. Membaca cerpen dengan seksama, memahami unsur intrinsik, ekstrinsik teks cerpen, menulis ide pokok teks cerpen, menemukan kesimpulan teks cerpen tersebut. Nah, itu cara menyimpulkan teks sebuah cerpen. Baik, semoga bermanfaat anak-anak. Jangan lupa untuk tugas kalian kerjakan soal yang terdapat di Google Form di bawah video ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan anak-anak jangan lupa selalu mengerjakan soal, sebab kemarin ada yang masih kosong sehingga tidak punya nilai. Saya pesankan lagi, jangan malas, jangan enggan untuk mengerjakan soal, karena itu adalah
wujud dari keterampilanmu dalam memahami apa yang Ibu berikan. Kalau kosong nanti berarti keterampilanmu kosong juga, tidak ada penilaiannya. Baik, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.